selamat datang kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma hari ini beserta rombongan memasuki tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Dirjen Wijansos, Pak Direktur JSK dan teman-teman semuanya, teman-teman pendamping. Pak Don silakan. Silakan Pak Don. Pak Don bisa di sini enggak Pak? Pak Don ini staf khusus Menteri. Teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, saya ingin menyampaikan yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi Pak Direktur JSK lapor saya Bu yang daftar 46.000, yang masukkan dokumen 15.000, dan sebetulnya hanya berapa? 460, yang dibutuhkan hanya 110. Saya ingin menyampaikan kepada kalian semua seusia anakku, saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku semuanya bahwa kalau nanti kalian misalkan nggak terpilih, kalian nggak usah kecil hati. Negara kita ini sangat kaya, sangat kaya. Saya tidak bisa memilih untuk diri saya. Kalau saya bisa memilih, mungkin saya juga tidak mau jadi menteri. Tapi saya nggak bisa memilih. Tapi kalian bisa memilih. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan, kalau kalian bisa mengerti dan melihat dengan jernih apa sebetulnya kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada kita, negara Indonesia ini, maka kalian akan menjadi lebih bersyukur. Kenapa? Caranya bersyukur adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa karunia Tuhan yang diberikan kepada negara kita ini. Negara kita ini sangat luas. Saya kemarin terbang ke Papua, itu sama dengan kalau saya pergi ke Jepang. Coba lihat bentangan negara kita yang sangat luas ini. Tolong renungkan. Aku bisa pinjam pakai mic-nya ya. Sebetulnya aku juga lagi nggak bener nih badanku, tapi aku lihat, aduh. Ya, saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, kalian anak-anakku semuanya. Coba renungkan. Tuhan memberikan penduduk yang besar ini, Indonesia, itu bukan tanpa alasan. Tuhan memberikan Indonesia yang luas sekali ini bukan alasan. Kalian jangan hanya tertutup bahwa menjadi pegawai itu adalah satu-satunya pilihan. Kenapa? Saya kemarin baru dapat cerita dari Pak Doni, Pak Bahlil, Menteri Investasi. Bagaimana dia dulu merangkak dari tukang parkir, kemudian tukang koran, kemudian dia menjadi pengusaha yang berhasil. Dan karena dia menjadi pengusaha yang berhasil di usia muda, maka kemudian Presiden memilih menjadi menteri. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku semuanya, peluang ini terbuka lebar untuk kalian.
Sekali lagi renungkan apa yang saya omongkan. Kalau Tuhan memberikan Indonesia ini penduduk jumlah yang besar, artinya semua butuh makan, semua butuh pakaian, semua butuh mungkin alas kaki dan lain-lain. Kenapa ini menjadi penting? Karena itu adalah peluang yang bisa kita gunakan. Peluang itu pasti ada. Tuhan tidak pernah menutup rezeki siapapun, termasuk kalian. Jadi ayo, karena kalau ini kita tidak ambil, maka mohon maaf ya, seperti saya. Kenapa tadi saya ngomong kalau boleh milih saya nggak mau lah. Menteri itu gajinya terbatas. Kalau saya jadi pengusaha, saya bisa kaya raya. Dan nggak ada yang bisa menghalangi, oh Risma korupsi, nggak bisa kalau saya jadi pengusaha. Betul nggak? Jadi karena itu ayo renungkan anak-anakku semuanya. Jangan sampai kekayaan yang luar biasa di Indonesia ini yang ngambil orang lain, dan itu diambil oleh negara lain. Peluang itu dia memasukkan makanan, dia memasukkan pakaian, dia memasukkan macam-macam sepatu, sehingga kita hanya menggunakan saja, menonton, sementara yang dapat keuntungannya adalah mereka semuanya. Saya harus buka ini. Saya bukan tidak mau kalian ikut ikan, cuman tadi saya sampaikan. Terus yang megang yang luar biasa tadi siapa kalau bukan kalian? Coba, ayo kalian renungkan bersama. Siapa kalau bukan kalian semuanya? Akhirnya yang menikmati kelebihan ini, coba bayangkan. Saya jadi wali kota awal 2010. Sekarang ini saya membuat program pahlawan ekonomi. Sekarang ini mereka sudah di atas 1 miliar pendapatannya per bulan, jauh di atas menteri, jauh di atas wali kota. Terus apa yang ya kita biarkan yang peluang yang besar itu kemudian dirasakan dan dinikmati oleh orang lain? Ya memang kita harus berani keluar dari ketidaknyamanan. Saya coba keluar dari kenyamanan yang diberikan. Misalkan, oh ya nggak ada mobil, saya mobil seadanya. Saya nggak harus, oh pesawat, saya tidak harus menggunakan pesawat elit. Saya bisa berbaur dengan pesawat yang lain. Sampai ada waktu saya pergi ke Batam, ada para alumni TB ngomong, ini baru menteri naik pesawat seperti ini. Kenapa? Karena saya tidak ingin kondisi nyaman. Karena kalau saya di kondisi nyaman, maka kemudian ada goncangan sedikit, saya tidak bisa survive, saya tidak bisa bertahan. Karena saya biasa di dunia yang nyaman. Paham ya? Yang saya maksud paham ya? Jadi kalian punya potensi. Tuhan tidak mungkin melahirkan orang semua bodoh, orang semua pintar, tidak mungkin. Kita pintar pasti, kita juga punya kekurangan. Termasuk saya. Jadi karena itu ayo ambil peluang ini. Jangan biarkan peluang ini kalian lepas. Kemudian orang lain yang menikmati. Coba renungkan apa yang saya omongkan. Jadi nanti seandainya kalian tidak masuk di dalam, kalian harus bersyukur. Kenapa? Kalian bisa berekspresi,
dan kalian bisa lebih dibandingkan yang saat ini kalian inginkan. Kalian berada duduk di sini. Bu Risma ini kok aneh? Memang aneh saya dari dulu. Kalau saya nggak aneh, saya nggak mungkin bisa bawa kota Surabaya. Saya 2 kali berturut-turut menjadi wali kota terbaik di dunia. Karena saya aneh, saya carilah yang lain-lain. Kalau saya mengandalkan biasa-biasa saja, nggak mungkin Surabaya seperti ini. Dengan 10 tahun, kalian lihat daerah lain yang 10 tahun, yang kepala daerahnya 10 tahun, seperti apa perubahannya. Memang kalian harus aneh, supaya kalian bisa survive, kalian bisa bertahan. Memang berat, saya tahu itu tidak mudah. Anak saya aja di rumah berat begini. Ya saya bilang kamu jalan aja. Batu aja ditetesi air, makin lama bisa lubang. Kenapa enggak? Saya ngomong gini dengan ibu-ibu, para pahlawan ekonomi. Apa yang terjadi sekarang? Ibu-ibu itu pada jadi miliarder. Kenapa kita yang muda-muda nggak bisa? Kenapa kalian menyerah pada suatu keadaan yang membuat kalian terpaksa seperti ini? Tidak ada yang memaksa kalian. Saya ingin menyampaikan kenapa? Karena negara kita ini sangat kaya. Saya nanti kalau lebih, pasti orang nuduh, oh Bu Risma korupsi. Betul enggak? Jadi apa yang dicari? Padahal di luar sana masih banyak. Memang saya tahu itu tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Ada seorang, saya nggak tahu, ada enggak? Ini bisa nggak bisa videonya? Videonya seorang gadis. Dia anak disabilitas. Saya bulan Mei ketemu dia. Saya kasih motor listrik untuk dia jualan karena dia biasanya ngayuh, lengkap disabilitasnya, kaki, tangan, suara, dia nggak lengkap, tidak seperti kita yang normal. Apa yang terjadi? November Hari Disabilitas Internasional, saya ketemu dia. Gading, kamu sudah punya apa? Ibu, saya sudah ngomong, ibu, saya sudah bisa belikan motor. Orang tua saya 20 juta. Tabungan saya 18 juta. Seorang gading dalam waktu sekian bulan, November, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. Kenapa kita nggak keluar? Kalau saya nggak bisa. Saya udah di rumah aja, udah berapa kali ditawari jadi menteri, 4 kali saya ditawari jadi menteri. Enggak Bu, saya selesaikan alasannya. Kemarin saya nggak bisa ngelak lagi karena saya nggak tahu saya mau jadi menteri. Saya diundang ke Jakarta, besoknya dilantik. Saya nggak tahu kalau mau jadi menteri. Itu namanya takdir. Tapi kalau kalian belum berusaha, itu namanya bukan takdir. Kalian belum berusaha. Kalau aku udah 4 kali nolak jadi menteri, sampai ibu ini ditawari mau apa tidak, nanti nggak mau nolak lagi katanya. Paham ya anak-anakku semuanya? Kalian masa depan bangsa ini. Kalian tidak boleh diam. Saat kemudian kalian tidak ada kesempatan, kalian tidak boleh diam. Kalian harus bergerak. Dimanapun pasti ada peluang. Tidak mungkin Tuhan hanya menyertakan hambatan.
pasti ada peluang di tengah hambatan-hambatan itu. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi jangan berhenti. Kalau nanti seandainya ini kalian tidak bisa masuk, itu memang bukan jalan kalian, karena mungkin Tuhan menakdirkan kalian untuk bisa keluar dari sini. Dan kemudian kalian bisa coba bayangkan, kalau kalian misalkan jadi pengusaha, kalian bisa merekrut orang 3 orang saja, kalian bisa memberikan kesempatan hidup 3 orang saja. 3 orang. Kalian usaha kalian lebih besar, 8 orang, 10 orang, dan kemudian kalian bisa memberi makan untuk ribuan orang. Betapa luar biasanya kalian. Paham ya? Memang tidak mudah. Saya tahu siapa ngomong menteri ini mudah. Sampai saya ngomong ini tadi, aduh, aku kepala aku tuh nggak bisa mikir sekali. Saya bilang gimana caranya ini? Bingung saya, aku mau suntik vitamin. Aduh, bingung, capek sekali rasanya. Tidak mudah memang. Siapa ngomong mudah? Kalau mudah ya udah tidur-tidur aja kita di rumah, nanti bangun, terus tiba-tiba nggak ada yang beri makan kita. Apa ya itu yang mau kita cari? Apa ya itu? Saya seusia kalian, saya masih mahasiswa. Saya bisa beli sepatu Benny sendiri, bisa beli sepatu Adidas sendiri karena orang tua saya tergolong mampu. Jadi ya udah tak belikan gitu-gitu. Apa yang salah? Saya bawa mobil, nyetir mobil mahasiswa. Saya datangi orang yang bangun. Kamu butuh perencanaan ini enggak? Oh sudah ada desainnya. Kamu perlu enggak desain untuk dapur? Saya gambarkan. Oh enggak usah bayar. Tapi dia enggak enak. Zaman itu tahun 2005, 95. Oh aku udah bisa dapat uang ratusan juta bahkan juta. Ratusan ribu bahkan juta. Apa yang salah? Aku nggak korupsi, aku nggak nyopet. Apa yang salah? Ada anak usia 11 tahun saat itu datang ke balai kota nemuin saya. Bu, saya nyumbang APD 100. Saya tanya, kamu dari mana? Saya jualan siomay, Bu. Itu dia kelas 5 SD. Terus sekarang gini, kenapa kamu kok nyumbang 100? Enggak, Bu, nanti kalau aku punya rezeki lagi tak kasih lagi Bu Risma, katanya. Enggak, aku enggak tanya itu. Aku tanya, gimana kamu caranya cari uang? Dia cerita, saya jualan siomay, Bu. Bukan karena orang tuanya miskin, tapi dianya yang mau. Kemarin saya tanya, berapa sudah kekayaanmu? Saya punya tabungan 4 miliar, kalah menteri. Ya, mengerti ya anak-anakku semuanya? Mengerti yang saya maksud? Saya bukan nggak mau kalian ada di sini, tapi ruangan ini terbatas. Sekarang ini saya lagi berjuang untuk PKH itu bisa lanjut pendamping ini. Sekarang saya lagi berjuang ini di Menpan. Apa kata-katanya? Waduh, buat ini kajian untuk bisa bertahan. Karena nggak ada yang tahu sih bagaimana perjuangan saya berhasil atau tidak. Nah kalian jangan menyerah, keluar dari sini
ayo rubah pikiran kalian. Paham ya? Paham ya? Ayo, negara ini membutuhkan tangan-tangan kalian, membutuhkan kaki-kaki kalian untuk melangkah, untuk merubah Indonesia ini menjadi lebih baik. Ya, jadi jangan diam, jangan diam. Sekali kita diam, kita rugi, umur kita rugi, rezeki kita rugi, semua rugi. Kenapa kita harus malu kalau memang kita bisa jualan nasi pecel misalkan? Kalian lihat itu nasi pecel yang aneh. Kalian pakai baju apa? Oranye semua, dicat semua, atau pink semua, atau merah semua, terserah. Banyak kreasi kalian yang bisa kalian lakukan. Jangan diam. Banyak peluang. Kalau kalian menggantungkan hidup kalian pada orang lain, maka kalau orang lain itu kemudian berubah, selesai kalian. Jangan pernah menggantungkan hidup kalian kepada orang lain. Kita harus bisa sendiri. Anak saya tadi ngomong, "Mak, aku Kemis ke Jakarta mau pulang." Ya, kenapa harus malu saya? Menteri ya manusia, wali kota ya manusia. Kita nggak usah malu. Orang nggak korupsi kok. Paham ya apa yang saya maksud ya? Paham semuanya? Paham semuanya? Oke, rubah nasib kalian, rubah takdir keluarga kalian. Kalian bisa merubah takdir itu dengan kalian berusaha. Ada yang memang takdir nggak bisa berubah seperti saya. Saya nggak bisa berubah. Saya doa malam besok pemilihan, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak jadi, karena berat tanggung jawab saya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi ternyata jadi wali kota. 4 kali saya nolak jadi menteri, tapi ternyata juga jadi menteri. Itu namanya takdir. Tapi kalau kalian belum mencoba, kemudian kalian ngomong tidak bisa, itu bukan takdir. Paham ya? Takdir yang tidak bisa dihindari cuma hidup dan mati. Tapi Tuhan tidak mengatakan takdir untuk menjadi kalian berhasil, kalian untuk sukses, tidak ada. Ada ditulis? Oke, kalian sudah sepakat itu. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman. Anak-anakku semuanya, kalian seperti anak-anakku, jadi kalian panggilan anakku. Jadi saat kalian nanti tidak masuk, kalian jangan kecewa, karena ini bukan akhir segala-galanya. Ini adalah awal dari segala-galanya. Kalian bisa lebih berhasil, kalian bisa lebih sukses. Aku tunggu keberhasilan dan kesuksesan kalian. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang menyerah itu orang yang goblok. Kalian tahu, betul itu. Kalian nggak pernah bayangkan dulu saat saya di awal jadi wali kota semua banjir. Semua wilayah banjir di Surabaya ini. Jadi ibu dimaki-maki orang terus saat awal. Tapi ibu tidak menyerah. Mulai nampak hasilnya. Ya? Paham ya? Saya kira begitu, terima kasih. Ini kenapa kalian juga pegang masih beliau soalnya. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya hanya ingin memberikan semangat kepada kalian bahwa ini bukan akhir segala-galanya. Ini adalah awal segala-galanya. Entah kalian masuk, entah kalian di luar. Ya, negara ini sangat kaya. Kalian bisa bergabung, kalau tidak bisa sendiri. Jadi ini momen seperti ini
Jangan buat kalian lepaskan momen seperti ini untuk kalian bisa kenal mana. Kenapa begitu? Ya ini momentum kenalan. Mungkin kita kemudian bisa usaha satunya. Oh, orang tua saya ada di Malang, punya ini. Satunya ada di Batu, punya ini. Satunya ada di Blitar, punya ini. Ayo kita buat ini yuk sama-sama. Itu loh, anak Indonesia. Siap ya? Yo, jangan menyerah. Karena keberhasilan di tangan kalian, bukan orang lain, bukan di tangan orang lain. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.